Ibu ini. Selamat pagi Ibu. Berdasarkan informasi Ibu bahwa sebentar siang Ibu akan melaksanakan percakapan coaching ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap. Oke, baik. Sebelum memulai percakapan coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati percakapan coaching antara Ibu dengan coaching. Sebelum melakukan percakapan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Ini berkaitan dengan rubrik penilaian. Ya. Di dalam rubrik penilaian ini, sebagai seorang coach nantinya Ibu diharapkan pertama ini memiliki prinsip paradigma coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, Ibu harus memiliki kompetensi inti yang harus dicapai oleh Ibu sebagai coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian nantinya Ibu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik rasa dan menggunakan alur tinta. Rubrik penilaian ini akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu bagaimana nantinya Ibu melaksanakan percakapan coaching bersama dengan coachingnya dalam kegiatan nanti. Apakah Ibu bisa memahami? Saya sudah bisa memahami. Oke, tadi saya sampaikan ada kompetensi inti ya dalam penilaian saya. Dari ketiga kompetensi inti tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Manakah kompetensi inti yang ingin dikembangkan? Jadi dari ketiganya yang ingin saya kembangkan di sini dalam percakapan nanti adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, jadi di sini mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan ketiganya dua yang Ibu pilih. Nah, dari dua kompetensi tersebut, manakah yang secara spesifik Ibu ingin kembangkan? Ya, jadi mungkin yang lebih khusus ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif agar dapat memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, benar sekali ya Bu, bahwa dengan mendengarkan aktif maka akan muncul kreativitas dari seorang coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada proses percakapan ini? Oke, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai adalah menerapkan alur tinta secara berurutan sehingga dapat menggali informasi dari coaching yang dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu, mungkin ini saja yang perlu kita bicarakan untuk persiapan Ibu melaksanakan coaching nanti. Nah, setelah kegiatan percakapan coaching nanti Ibu dengan coaching, kita akan bertemu lagi ya, untuk membicarakan berkaitan dengan apa yang sudah Ibu jalankan. Ya. Selamat melaksanakan percakapan coaching ya Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Rini. Apa kabar? Kabar saya baik sekali Ibu. Hanya saja saya punya sedikit masalah Ibu. Bisa apa Bu? Bisa diceritakan mungkin saya dapat membantu. Sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya memang ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah selesai berdiskusi bersama Ibu, saya bisa menemukan solusi atau gambar untuk saya nanti. Sebenarnya ada masalah apa Bu? Begini Ibu, saya punya satu siswa yang ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas bersama teman-teman, dianya kurang semangat, kurang aktif seperti teman-teman yang lain. Bahkan dia juga tidak mengumpulkan tugas seperti teman-teman. Oke, baik. Jadi salah satu siswa Ibu kurang aktif, tidak semangat juga, tidak mengumpulkan tugas juga ya Bu. Ya, benar sekali.
apakah Ibu sudah mencari penyebab dari masalah tersebut? Sudah Ibu, saya pernah panggil dia dan menanyakan alasan itu kepadanya. Lalu berdasarkan pengamatan Ibu, mengapa dia tidak aktif dan tidak semangat dalam pelajaran ini? Setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepadanya, ternyata dia kurang semangat dan kurang aktif seperti teman-teman yang lain karena penjelasan atau materi yang saya sajikan itu terlalu monoton. Oh, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Tentu saya mengharapkan supaya siswa tersebut lebih semangat dan juga aktif seperti teman-teman yang lain. Kalau begitu, ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Berdasarkan pengamatan dan juga refleksi saya, ternyata saya belum menerapkan pelajaran yang baik untuk mereka. Jadi hal yang mungkin saya akan lakukan adalah saya akan menerapkan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, lalu memperbanyak ice breaking dan juga memilih media pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka agar menarik tertarik minat sehingga mereka kembali aktif seperti itu. Iya. Apakah metode lain yang telah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada. Saya ambil contoh, saya pernah membuat ice breaking dengan kesan berantam. Siswa melakukan secara berurutan di dalam kelompok. Lalu hasilnya semua murid terlibat aktif dan bersemangat, sehingga apa yang diharapkan tercapai. Luar biasa sekali. Jika ranking dari angka 1 sampai 10 menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode agar dapat menarik minat belajar murid? Kalau saya beri rating itu berkisar 7 sampai 9. Selanjutnya apa rencana dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, lalu diselingi dengan ice breaking yang menarik. Saya juga update informasi terkini terkait pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga dapat terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Siapa yang dapat membantu Ibu menjalankan rencana tersebut? Yang akan membantu saya untuk menjalankan rencana ini adalah yang pertama tentunya kepala sekolah, lalu rekan guru, dan juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Kira-kira kapan Ibu menjalankan rencana tersebut? Sepertinya secepatnya Bu, agar saya ingin secepatnya supaya murid saya bisa mendapatkan hak belajar mereka dengan baik. Terus komitmen seperti apa yang Ibu inginkan agar rencana ini dapat terlaksana? Saya akan konsisten dan terus berlatih dan juga berkolaborasi dan berbagi dengan guru-guru senior saya sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi diri saya. Samping itu juga saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga kehadiran saya di dalam kelas dirindukan oleh siswa saya. Semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat sekarang setelah kita berdiskusi? Saya merasa sangat lega sekali Bu. Saya bahagia karena saya sudah menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Ibu sudah bersedia membantu saya. Saya juga bahagia Ibu. Tetap semangat selalu ya Bu. Oke, sampai di sini saja perjumpaan kita. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Ibu. Baik, barusan tadi Ibu telah melaksanakan percakapan coaching ya bersama coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching Ibu Ati? Ya, jadi perasaan saya sangat senang karena sudah membantu Ibu Ati menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Di mana salah satu murid Ibu Ati tidak memahami materi yang disampaikan pada salah satu mata pelajaran. Oke. Pada proses coaching tadi yang saya amati ya, Ibu telah menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu membangun kesetaraan melalui kemitraan dengan coaching, kemudian
proses aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menyampaikan ide-ide dan memaksimalkan potensi bersama dengan coach. Kemudian kompetensi inti yang Ibu kembangkan, yakni hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, ya. Saya amati bahwa sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan yang kita diskusikan di awal tadi, ya Bu. Dan saya juga mengamati bahwa Ibu juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan teknik rasa, kemudian menggunakan alur tirta. Luar biasa, ya. Semua yang kita diskusikan tadi sudah terlaksana dengan baik, ya. Pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan tadi proses percakapan coaching tadi? Tadi di proses coaching tadi, saya sudah berupaya menjalankan proses coaching yang dengan memegang prinsip coaching dan mengembangkan kompetensi inti coaching. Namun yang perlu saya kembangkan lagi adalah mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dengan teknik rasa dan menggunakan alur tirta. Baik, pertanyaan berbobot yang ingin lebih dikembangkan lagi untuk meningkatkan kompetensi Ibu. Selain itu mungkin potensi-potensi yang lain yang ada pada Ibu juga perlu dikembangkan lagi, ya Bu.